Shalom teman-teman semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih karunia-Nya, kita semua masih diberikan kerinduan dan kesempatan untuk sama-sama bersekutu untuk mendengar firman Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh masing-masing. Saat teduh mulai. Oke teman-teman, di awal ibadah ini aku pengen minta coba kalian pikirin. Ada nggak kira-kira satu tindakan di 1 minggu terakhir ini yang kalian lakukan, bisa ke teman kalian, bisa ke keluarga kalian, ataupun orang yang kalian gak kenal sekalipun, yang kalian rasa, wah aku udah menjadi berkat bagi orang ini. Coba masing-masing dari kita pikirin satu tindakan itu. Oke, kalau udah ada, coba sekarang kita masing-masing refleksikan. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal tersebut semata-mata hanya karena Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa kekuatan dan hikmat dari Tuhan, kita manusia yang penuh dengan dosa ini gak mungkin mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi teman-teman, seringkali kita sering lupa akan hal ini. Kita seringkali merasa, wah, aku udah jadi berkat untuk orang ini, tapi kita gak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita gak pernah mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kita tidak memuliakan nama Tuhan. Dan malah sebaliknya kita malah asik memuliakan nama diri kita sendiri. Maka dari itu teman-teman, aku mau ajak kita sama-sama refleksikan hal ini. Mari kita refleksikan bahwa sebenarnya kita benar-benar hina dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang terlalu besar untuk kita membuat Tuhan masih mau menjadikan kita anak-anaknya. Mari kita merefleksikan hal ini dengan mengangkat pujian Who Am I?
what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan segala anugerah-Mu, sehingga kiranya kami masih bisa berkumpul hari ini untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami sadar bahwa sebenarnya kami sama sekali gak layak ya Tuhan dan hina untuk bahkan berhadapan dengan Engkau. Tetapi ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kami bisa mendengarkan firman Engkau, bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, dan sama-sama memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, sehingga kiranya semua sikap hati dan pikiran kami bisa berkenan kepada Engkau selama ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat pembuka hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Teman-teman, dalam ayat tersebut kita bisa lihat respon Daud saat ia merasa sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ia mau untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Dan juga respon Daud saat ia merasa sangat bersukacita karena kehadiran Tuhan di dalam hidup dia adalah ia mau bermazmur memuliakan nama Tuhan Yesus. Bukankah respon ini yang seharusnya menjadi respon setiap dari kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya? Hidup kita yang telah diselamatkan ini memiliki tujuan teman-teman, yaitu kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Kita seharusnya rindu untuk giat memberitakan dan melakukan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan bisa terus dipermuliakan di segala kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Salah satu respon yang paling dasar yang bisa kita lakukan, tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh dan tulus hati dalam mengerjakannya, ialah mengasihi. Tidak sembarang mengasihi teman-teman, tetapi seharusnya kita sungguh-sungguh mengasihi dengan kasih Kristus. Maka dari itu, aku mau mengajak kita semua untuk sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kita mau mengatakan kepadanya, Tuhan, aku mau menjalankan misi-Mu. Aku mau belajar untuk mengasihi umat-umat-Mu dengan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan lagu, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua
pengakuan dosa kita diambil dari Yakobus 4 ayat 7-8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian satu hal yang Tuhan bukakan kepada aku selama masa pandemi ini. Jadi waktu itu aku baca suatu quotes dari renungan aku yang dikatakan oleh Siti Stat. Bunyinya seperti ini. The light that shines the farthest shines the brightest at home. Cahaya yang bersinar paling jauh akan bersinar paling terang di rumahnya. Hal ini benar-benar menegurku dan menamparku karena aku membayangkan seumpama ada satu rumah yang dipenuhi oleh lampu-lampu. Mungkin orang-orang yang berada di kejauhan bisa melihat sinar itu. Tetapi seharusnya sinar yang paling terang itu akan dirasakan di dalam rumah itu sendiri. Renungan ini membuat aku merefleksikan diriku, apakah aku selama ini sudah bersinar dan menjadi berkat untuk keluargaku sendiri. Di saat aku sering minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi berkat untuk orang-orang lain, tetapi apakah aku udah menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat di keluarga aku sendiri? Terlebih di masa pandemi ini, di mana hampir 90% waktu kita habiskan bersama-sama dengan keluarga kita. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi apakah kita sudah menunjukkan citra Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Memang teman-teman, kita manusia yang sangat rentan terhadap dosa. Bahkan kita seringkali tidak sadar bahwa kita sudah masuk ke dalam lubang yang iblis buat untuk menjebak kita. Dan bahkan seringkali kita nyaman-nyaman saja di dalam lubang itu. Satu-satunya cara agar manusia yang lemah ini dapat melawan iblis adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan diri artinya kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan kita mau 100% taat untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka dari itu teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama sekarang datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama mengakui semua dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ada di antara kita yang sering gampang kesel, di antara keluarga kita, menyimpan banyak amarah di dalam hati kita, atau dosa apapun itu. Mari kita nyatakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan agar kita bisa semakin diubahkan sehingga akhirnya kita bisa semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Teman-teman, sekarang aku mau berikan kepada teman-teman waktu untuk teman-teman berdoa dan bertemu secara pribadi kepada Tuhan.
Tuhan, inilah doa-doa kami. Tolong ya Tuhan, ampunilah kami semua ya Tuhan, manusia yang sangat lemah untuk berbuat dosa ini. Tolonglah ya Tuhan, sehingga kiranya Tuhan bisa semakin memberikan kami pertolongan dan kekuatan, sehingga kiranya kami bisa semakin diubahkan ya Tuhan. Sehingga akhirnya kami tidak lagi terus-terusan jatuh di dalam lubang yang sama, dan kiranya kami bisa semakin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Amin. Mari teman-teman semua, kita naikkan pujian kita sama-sama. Mari kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk melayani Engkau di dalam dan bersama dengan keluargaku. Aku mau belajar untuk selalu mengasihi Engkau bersama-sama dengan keluargaku. Mari kita angkat pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan benar-benar menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar melayani bersama dengan keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari jemaat muda yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami. Sekali lagi kami naikkan syukur kami kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan ketika bersama-sama hari ini kami boleh kembali beribadah
walaupun dari tempat kami masing-masing. Tetapi sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami berdoa, bila kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus dinyatakan kepada setiap kami yang saat ini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau juga mengurapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya sungguh kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayat 32 sampai dengan 37, kemudian dilanjutkan dengan Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ke-37 dan juga Filipi 2 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Filipi 2 ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Shalom jemaat muda yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membicarakan satu tema. Bulan September ini kita memasuki tema tentang misi. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu My Community. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata misi, apa yang terpikir, yang terlintas di dalam pikiran kita? Waktu kita mendengar kata misi, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Mungkin yang segera terlintas di dalam pikiran kita adalah perjalanan ke satu tempat yang jauh dari keramaian atau dari kota besar, tempat yang terpencil untuk kita boleh menginjili orang. Atau kita berpikir ketika bicara tentang misi, itu adalah menceritakan kabar baik, Injil kepada orang-orang tertentu secara pribadi. Atau juga kita berpikir bicara tentang misi itu adalah kita menjadi partner dari lembaga-lembaga misi. Mungkin kita sudah sering kali di gereja kita mendengarkan ada presentasi misi dan kemudian kita ditawarkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan misi. Ternyata rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang misi bukan hanya itu. Betul, itu menjadi bagian dari misi. Tetapi ketika kita mau kembali melihat akan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya apa yang dimaksud sebagai misi itu? Ternyata misi itu mencakup keseluruhan hidup kita yang sedang berada di dalam agendanya Tuhan. Kita saat ini dalam keseluruhan hidup kita sedang di dalam misi Allah, dan kita ini adalah misionarisnya Allah. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh mengingat beberapa tahun yang lalu gereja kita bersama-sama melakukan satu gerakan di dalam kelompok kecil dengan memakai buku pegangan Rick Warren. Di sana diberikan judul hidup yang digerakkan oleh tujuan. Rick Warren mengajak setiap
membaca dari buku ini untuk merenungkan bahwa hidup kita itu adalah sebuah perjalanan yang diagendakan oleh Tuhan, dan misi itu menjadi salah satu panggilan yang harus kita kerjakan. Rekan-rekan, misi adalah proyek Allah untuk membawa dunianya ini kembali kepada kuasa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa? Misi adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang korup ini. Rekan-rekan, kalau sempat membaca mission statement dari GKI Gading Serpong, di sana dikatakan menginspirasi, mempersiapkan, dan menyinergikan umat Allah untuk turut serta mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Inilah panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya pergi jauh ke tempat yang terpencil, yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi. Tetapi justru di dalam segala keberadaan Allah memanggil kita untuk turut serta menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang kita baca tadi, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat berbicara tentang satu dinamika pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Dimulai dari hari Pentakosta, ketika para rasul menerima Roh Kudus dan mereka diubahkan sehingga mereka menjadi pribadi yang begitu berani berbicara tentang kebenaran. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 41, di sana dikatakan ditambahkan 3.000 jiwa. Dan kemudian kalau kita baca lebih lanjut di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan dari jumlah itu ada 5.000 jiwa lagi ditambahkan. Belum lagi mujizat yang dinyatakan. Tepat perikop sebelum yang kita bahas, sebelum doa jemaat, di sana dikisahkan tentang bagaimana Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Yang itu bukan hanya berlangsung baru saja, tetapi dikatakan orang lumpuh itu berusia lebih dari 40 tahun. Satu hal yang mustahil dilakukan, tetapi ternyata mujizat Tuhan dinyatakan. Dan di dalam bagian inilah, di tengah-tengah konteks yang demikian itulah, kita dibukakan tentang satu kebenaran tentang bagaimana orang-orang yang percaya itu, kumpulan orang-orang yang percaya itu membentuk satu komunitas. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 32 di sana dinyatakan satu kebenaran bahwa kumpulan orang yang telah percaya itu. Apa artinya? Artinya bahwa peristiwa Pentakosta melalui khotbah yang disampaikan oleh Petrus itu mengubahkan banyak orang. Dan mereka memiliki satu kualitas hidup yang baru. Sehingga kalau di dalam ayat 32 ini pun masih dikatakan bahwa mereka itu menjadi seorang yang sehati dan sejiwa. Kumpulan orang-orang yang memiliki satu hati dan satu jiwa. Yaitu apa? Mereka memahami bahwa keseluruhan keberadaan mereka itu memegang satu nilai yang sama. Bahwa Allah memerintah di dalam kehidupan mereka. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran ini membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi satu komunitas yang saling melengkapi. Yang berbicara tentang hal yang penting yang sama dan mengusahakannya bersama-sama. Rekan-rekan, saya teringat kalau hari ini, sampai hari ini mungkin ada di antara kita, itu dunia bisnis ada yang namanya multi level. Begitu ya. Kalau satu orang, satu agen multi level berbicara, itu pasti hampir sama semua ya dengan agen-agen yang lain. Mereka membicarakan satu hal yang sama. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Nah, tampaknya seperti itulah yang sedang terjadi. Bukan bicara tentang satu produk, tetapi komunitas yang terjadi, yang terkumpul ini, mereka mengalami satu pembaruan di dalam Kristus. Sehingga nilai mereka, nilai hidup mereka menjadi satu nilai yang baru. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita juga tergabung di dalam satu komunitas. Baik itu di gereja ataupun di dalam struktur kemasyarakatan, kita ada di tengah-tengah keluarga. Nah, apakah kita menyadari panggilan Tuhan di dalam komunitas kita untuk kita menyatakan misinya. Menjadi komunitas yang sehati, yang sejiwa,
yang menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap aspek hidup kita. Rekan-rekan, realita dunia dengan segala kompleksitasnya adalah ladang misi di mana setiap pengikut Yesus dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Jadi bukan hanya berbicara tentang sekedar memindahkan orang dari ranah neraka ke ranah sorga. Tetapi bagaimana ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah, kita dihadirkan tetap di tengah-tengah komunitas kita untuk kita membawa perubahan. Rekan-rekanku yang terkasih, apa yang kita ketahui, Tuhan tidak mau hanya sekedar menjadi pengetahuan saja. Tetapi Tuhan mau itu juga dinyatakan di dalam tindakan kita. Di dalam bagian yang berikutnya, di dalam ayat yang 32 bagian B, di sana dikatakan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, tindakan mempedulikan sesama sebenarnya bukan hanya muncul di dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-15, salah satu perintah Tuhan di sana adalah bagaimana mereka memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, menyisakan panenan mereka untuk orang yang berkekurangan, dan ada banyak hal di sana. Jadi sebenarnya praktek saling membagikan yang mereka miliki itu menjadi satu praktek yang biasa dan diterima. Tetapi yang menarik adalah di dalam komunitas yang baru terbentuk ini, mereka juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Artinya pemahaman teologis yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka, di dalam pikiran mereka, itu dinyatakan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak berkekurangan. Rekan-rekanku, ini merupakan satu kondisi yang sedang dialami oleh jemaat mula-mula. Entah mungkin mereka hadir di Yerusalem dari satu tempat dan kemudian karena mendengarkan pemberitaan Petrus itu, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tentunya kehidupan mereka tidak sebagus di tempat asal. Atau bisa jadi mereka juga sudah mulai mengalami penganiayaan. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian, sebagai anggota komunitas, satu dengan yang lain itu saling peduli. Sehingga tanpa disuruh, mereka memberikan dengan kerelaan hati mereka apa yang diperlukan dan saling berbagi. Kemurahan hati menjadi tanda yang kelihatan, yang membenarkan pesan Injil, pesan kehadiran kerajaan Allah yang ingin mereka sampaikan. Apa yang mereka pelajari itu mereka lakukan. Bahkan di dalam ayat yang ke-33 di sana dikatakan dengan kuasa yang besar, duname megale, ya, dengan kuasa Roh Kudus yang besar, mereka menunjukkan hidup yang penuh dengan kasih karunia. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, komunitas kita saat ini, baik di gereja, di tengah-tengah keluarga, itu juga adalah ladang misi yang Tuhan berikan. Kalau kita berpikir, ada berapa banyak orang yang hilang di dalam gereja, dan sampai hari ini kita tidak mengerti keberadaan mereka. Bagaimana kalau kita yang saat ini mengaku adalah orang-orang yang sudah disentuh, dianugerahi oleh keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana kita menyatakan kepedulian kita terhadap mereka. Bagaimana kita juga harus memikirkan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup sesama kita. Jangan kita menjadi orang yang sibuk berhangout ria, ya. Kalau mungkin karena masa PSBB kita terhalang tidak bisa makan-makan cantik begitu ya. Tetapi mungkin sekarang sudah ada beberapa rekan yang bertemu, kita nggak peduli. Kita bilang ayo
kelompok kecil. Tetapi ada rekan kita yang begitu kesulitan, kembang kempis hidupnya, kita nggak tahu. Dengan mudah kita menjudge mereka, kita pikir kenapa nggak mau gabung, ya sudah nggak mau ditinggal. Nah rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita juga mulai peka terhadap ladang yang sudah Tuhan siapkan di depan kita. Nggak perlu jauh-jauh kita pergi. Kalau teman-teman dapat panggilan ke daerah yang terpencil nggak apa-apa. Tetapi ladang misi bukan hanya terbatas di tempat yang jauh. Di tempat ini pun ada ladang misi yang Tuhan sediakan bagi rekan-rekan untuk juga boleh menyatakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil inisiatif. Mulai dengan apa yang kita punya. Dalam ayat 36 dikatakan demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Rekan-rekan, Barnabas dikenal sebagai anak penghiburan. Dia menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ternyata ini bukan satu jemaat yang kecil. Ya, kalau kita tadi sudah membaca, ini menjadi jemaat yang besar. Tetapi mereka terus memikirkan kebutuhan bersama. Mereka mau menyatakan panggilan hidup mereka untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan itu mulai dari komunitas mereka. Oleh karena itu, seperti juga Barnabas yang rela menjual ladang dengan sukarela, memberikan untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan hari ini. Saya ingatkan sekali lagi kepada kita, gereja juga butuh penghiburan. Keluarga kita butuh penghiburan. Kelompok-kelompok kecil kita yang berada dekat dengan kita juga butuh penghiburan. Maukah kita juga menjadi anak-anak penghiburan yang berinisiatif memulai dengan apa yang kita punya. Baik itu waktu, tenaga, materi atau apapun, dengan mulai dari lingkup yang paling dekat dengan kita. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kalau kita baca di dalam pasal yang ke-9, ada seorang wanita bernama Dorcas yang disebutkan dia juga bermisi di tengah-tengah umat Tuhan. Dia melakukan banyak kebaikan dengan apa yang dia punya. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang membutuhkan. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita boleh menilik hati kita, diri kita. Apa yang kita punya saat ini, jangan tunggu gereja mendanai perjalanan misi ataupun yang lain. Tetapi kita bisa mulai dari apa yang kita punya. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dunia ini begitu super connected dengan kemajuan fasilitas yang begitu banyak. Teman-teman bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh. Ya, ada video call, ada berbagai fasilitas. Tetapi ternyata di tengah-tengah dunia yang super connected ini, ada banyak orang yang disconnected. Ya, mereka tidak tahu, mereka terhilang. Mereka tidak pernah terperhatikan dan terpinggirkan. Nah, bagaimana peran kita menjalankan misi kita? Memang dikatakan generasi ini adalah generasi yang ignorance, yang pusatnya pada diri sendiri. Tetapi mari kita boleh menyadari, kalau kita saat ini sudah dipanggil Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, kita juga dipanggil untuk ambil bagian di dalam ladang misinya. Dan itu ada di sekitar kita. Siapkah kita menjadi misionaris-misionaris Allah yang Tuhan jadikan saluran berkat dimanapun kita berada, di tengah keluarga kita, terutama saat ini ketika waktu kita banyak bersama dengan mereka, atau di lingkungan terkecil kita, mari kita mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan rindu kita menjadi duta-duta Tuhan, karena memang misi ini bukan misi kita pribadi, bukan untuk mencari kemuliaan diri, bukan untuk membangun nama, tetapi ini adalah misi Allah yang dimulai oleh Allah. Dan kita juga harus melakukannya di dalam Dia. Mari kita menghadirkan kerajaan Allah di atas dunia. Dan kehadiran Allah ke dalam dunia itu yang memulihkan, juga kita boleh nyatakan
di dalam kehadiran kita yang memulihkan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah sungguh Tuhan, kami boleh menjadi duta-duta Allah yang membawa misi-Mu Tuhan, mulai dari komunitas kami yang paling kecil, keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Kami rindu menghadirkan kerajaan Allah melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan jemaat muda, mari bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan, segala abad dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau senantiasa memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Bapa, saat ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau mengingat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan bangsa Indonesia ini dengan segala kekayaannya Tuhan dan segala kelimpahannya. Tetapi juga kami mau terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, supaya sungguh Tuhan Engkau boleh memberikan hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan pemerintahan, bahkan di dalam mengambil setiap kebijakan yang ada. Kau terus bangkitkan orang-orang yang sungguh Tuhan mengusahakan kebaikan untuk negeri ini. Bahkan Kau membangkitkan anak-anak Tuhan yang sungguh juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Bapak, kami berdoa untuk penanggulangan COVID-19. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah negara ini boleh segera terbebas Tuhan dari pandemi ini. Dan Kau juga yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan kepada setiap orang yang sedang memikirkan setiap usaha upaya untuk menanggulangi masa-masa pandemi ini. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk stabilitas ekonomi. Kami bersyukur kalau perekonomian sudah mulai berjalan walaupun tidak pulih seperti sedia kala. Tetapi kami terus berdoa, biarlah sungguh Tuhan Kau yang mengaruniakan anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu bagi negeri ini. Sehingga sungguh perekonomian di negeri ini boleh stabil Tuhan. Dan saatnya nanti boleh kembali pulih seperti sedia kala. Setiap jemaat Tuhan juga Engkau berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Bapak, saat ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu di gereja di GKI Gading Serpong ini. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh generasi muda yang boleh ambil bagian bertumbuh di gereja ini, mereka betul-betul menjadi satu generasi yang sungguh takut akan Tuhan, membawa perubahan bagi dunia ini, karena mereka mengenal Engkau Tuhan. Mereka sungguh boleh menghadirkan kerajaan Allah melalui keberadaan mereka. Bilang Kau terus memberkati mereka, melalui gereja ini nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Kami serahkan juga untuk pergumulan mereka tentang pekerjaan. Kau mendengarkan setiap seru doa mereka Tuhan.
Mereka yang terdampak karena COVID-19 ini Tuhan yang menolong. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan yang mereka butuhkan. Dan Kau membukakan pintu berkat-Mu Tuhan senantiasa bagi anak-anak-Mu. Kami serahkan juga mereka yang terus mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami yakin percaya Tuhan Kau tidak melewatkan setiap seru doa mereka. Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi adik-adik kami, rekan-rekan kami ini. Bapak, kami juga mau serahkan untuk rekan-rekan kami yang sedang studi dan juga kuliah. Kami tahu Tuhan ini bukan satu situasi yang mudah ketika kami harus belajar dari jarak jauh. Mungkin ada banyak kelonggaran, tetapi Tuhan tolong kami untuk juga kami boleh tetap bersungguh-sungguh melakukan bagian kami. Kau teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang harus kami hadapi karena pembelajaran jarak jauh ini Tuhan. Kau berkati juga di tengah segala kejenuhan kami. Bahkan mungkin biaya yang ekstra yang harus kami keluarkan. Tuhan Kau mengerti semua pergumulan kami ini. Kami yakin percaya Tuhan, kami bisa melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami juga mau mengingat untuk rekan-rekan kami yang terus mendoakan untuk pasangan hidup mereka. Mari Tuhan Engkau menyediakan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak-Mu yang seimbang. Supaya mereka juga boleh menjadi penolong bagi rekan-rekan kami. Dan biarlah Tuhan selama mereka menantikan pasangan hidup mereka, mereka juga boleh menjaga kudusan hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami yakin Tuhan akan mendengarkan dan menjawab seru doa kami sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat persembahan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9, bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Teman-teman, begitu banyak kasih, anugerah, dan berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang hidup kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi apakah kita sudah selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang kita punya, dan mari kita memberikan persembahan tersebut dengan sikap hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan. Waktu yang terbaik bagi Tuhan. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Selain memberikan materi, waktu, kita juga memberikan usaha yang terbaik kepada Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyanyikan lagu ini di baitnya yang ketiga. Telah ku perhatikan kan sesama, atau ku beri
untuk menghantarnya pada Kristus. Dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Rekan-rekan sekalian, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami membawa sebagian dari berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, juga tolong untuk teman-teman kami yang menerima persembahan ini dari orang tuanya. Engkau yang memberkati Tuhan, kedua orang tua kami yang memberikan persembahan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini, misi Tuhan di dalam dunia, di sekitar kami, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, Tuhan juga tolong kami, anak-anak muda Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh memberikan diri kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, begitu banyak pencobaan dan hal-hal yang iblis akan lakukan untuk menggeser fokus dan pandangan kita dari Allah. Namun kita selalu memiliki pilihan teman-teman. Memilih untuk mudah terbawa oleh arus yang salah, atau memilih untuk tinggal di dalam Tuhan dan berpegang erat terhadap firman Tuhan. Sehingga kita bisa selalu hidup di dalam terang. Mari kita sama-sama nyatakan komitmen kita untuk terus berpegang pada firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, hidup ini adalah panggilan
dari Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan. Oleh karena itu mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah melayani di ibadah online pada Minggu pagi ini. Berikut kami sampaikan untuk wartalisan kebaktian online untuk Youth Ministry. Yang pertama adalah link untuk kuesioner evaluasi. Setelah beberapa minggu sudah diadakan ibadah online Youth Ministry, kami harapkan rekan-rekan bisa mengisi kuesioner evaluasi yang dengan link yang tersedia di layar. Kami harapkan untuk evaluasi ini bisa terus meningkatkan kualitas dari ibadah online di Youth Ministry. Kemudian yang berikutnya untuk Komisi Youth and Teens akan diadakan untuk persekutuan U-Turn yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat jam 19 atau jam 7 malam. Informasi lengkap bisa dilihat di Instagramnya Youth and Teens. Kemudian untuk Komisi Dewasa Muda juga akan diselenggarakan persekutuan Pit Stop, di mana persekutuan Pit Stop ini akan diadakan setiap hari Rabu jam 19 atau jam 7 malam juga secara virtual. Informasi bisa dilihat di grup WA dan juga di Instagram dari KDM. Lalu untuk yang berikutnya bagi rekan-rekan yang memiliki pergumulan, apakah itu ada yang ingin didoakan, kami mengundang rekan-rekan untuk bisa mengisi prayer request di link yang tersedia di layar. Lalu berikutnya juga kami mengundang rekan-rekan yang ingin bersekutu, yang rindu untuk bersekutu dan mungkin masih belum memiliki kelompok KTB atau kelompok tumbuh bersama. Kami mengundang rekan-rekan untuk bisa join bersama dengan kelompok tumbuh bersama dan bisa menghubungi pengurus di masing-masing komisi untuk informasi lebih lanjut. Dan berikutnya bagi rekan-rekan yang ingin melayani, yang sudah merindu untuk melayani, kami ingin mengundang dan mengajak teman-teman bisa melayani bersama di kebaktian atau ibadah online Youth Ministry. Untuk informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi pengurus di masing-masing komisi dan besar harapan kami bisa melihat dan juga bisa bersekutu bersama teman-teman di ibadah online kali ini. Untuk itu, sekian wartalisan Minggu pagi hari ini. Stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu di ibadah minggu depan.